akan mengenal dan mempromosikan pangan Indonesia, yaitu tepung beras. Kenalkan, saya Raizi Pranata akan menjelaskan tentang asal dan keberadaan tepung beras. Asal dari tepung beras yaitu beras yang digiling halus hingga berbentuk tepung dan disebutlah maka jadilah tepung beras. Untuk penemu tepung beras yaitu sulit kali untuk ditemukan siapa penemunya, karena tepung beras itu sudah digunakan sejak zaman kuno. Dan keberadaan tepung beras itu sudah tersebar luas di seluruh negara. Contohnya di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia. Sudah tersebar di minimarket, Indomaret, dan di toko-toko lainnya. Perkenalkan, saya Salsabila Putri menjelaskan tentang cara pengolahan tea rice. Sebelum memulai membuat tea rice, siapkan alat dan bahan tersebut. Setelah itu cuci sampai bersih. Setelah itu ambil beras Jepang yang sudah dibersihkan menggunakan penyaring. Ambil blender yang sudah disiapkan, blender nasi dengan air menggunakan blender tersebut sampai halus. Siapkan wadah yang sudah disiapkan wadah. Setelah itu kocok putih telur menggunakan krim tartar menggunakan wadah tersebut. Setelah dikocok, ambil plastik yang sudah dicuci bersih, masukkan adonan tersebut ke dalam plastik tersebut. Setelah itu, ambil wadah yang sudah diolesi baking paper dan letak adonan ke dalam wadah tersebut. Sebelum dipanggang, biarkan mengembang selama 36 jam. Setelah dibiarkan mengembang, masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan dan masukkan ke dalam oven tersebut dengan suhu 170 derajat Celcius selama 36 jam. Setelah dipanggang, selagi masih panas, taburi rumput laut dan keju yang sudah dihancurkan. Tea rice sudah bisa disajikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Widi Chenya menjelaskan bagian manfaat dari kares. Manfaat kares merupakan makanan ringan kares beras khas rumput laut. Snack ini bagus untuk anak kecil karena ini dapat membantu si kecil untuk mengembangkan kemampuan mencerna makanan dengan berbagai jenis, tekstur, serta beradaptasi dengan semua jenis makanan. Di dalam snack ini terdapat gandum dan susu yang membuat tubuh kita kaya akan nutrisi, zat besi, karbohidrat, serta dan kadar serta dapat menjaga pencernaan dan meningkatkan kadar usus. Salah satu variannya adalah rumput laut. Rumput laut kaya akan antioksidan, iodium, serat, vitamin, dan mineral lainnya. Mengatasi kekurangan zat besi, kares difortifikasi dengan zat besi yang membantu mencegah anemia defisiensi besi. Anemia ini sering terjadi pada anak-anak dan wanita hamil. Kares dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, meningkatkan kesehatan mata. Di dalam kares terdapat vitamin A yang penting bagi kesehatan mata. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah penglihatan, termasuk penglihatan butaan malam atau penglihatan malam. Nutrisinya yaitu lemak totalnya 4,5 gram, lemak jenuhnya 2 gram, proteinnya 1 gram, karbohidrat totalnya 14 gram, serat pangannya 1 gram, gulanya 1 gram, garam atau natriumnya 140 gram. Iqbal, saya menjelaskan bagian pemasaran kares. Kares di dalam negeri dapat ditemukan di kios-kios atau kedai-kedai kecil, dan ada juga di supermarket. Ada juga di Alfamart, Indomaret terdekat. Di luar negeri, kares sudah tersebar hingga Cina, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lainnya. Saya Nika Pratama menjelaskan di atas pada saya yaitu tentang kesepian. Jadi, asal tepung beras itu berasal dari wilayah Asia Timur, tepatnya di bagian Cina. Jenis-jenis olahan tepung beras yakni kue apem, kue lapis,
dan lain sebagainya. Dan salah satunya yaitu keres yang bisa diekspor kemanapun. Cara pengolahan keres cukup mudah, bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Manfaat keres yakni membantu anak untuk meningkatkan dan beradaptasi dengan berbagai rasa makanan. Karena di dalamnya terkandung berbagai nutrisi karena mengandung lemak, protein, dan sebagainya. Pemasaran keres sendiri bisa ditemukan dimanapun, seperti toko harian, Alfamart, Indomaret, dan bisa juga ditemukan secara online. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.